Ketika sebuah kamera pemetaan jalan tanpa sengaja merekam sosok misterius yang seharusnya tidak ada, sekelompok kru memutuskan untuk kembali ke sebuah waduk angker demi mencari jawabannya. Namun semakin jauh mereka menyelidiki, semakin dekat mereka dengan teror yang mengintai di dalam air. Nah, buat penonton setia Halo Movie, inilah alasannya kenapa tidak semua misteri harus diungkap. Gimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dan sebelum Mimin lanjut, Mimin ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih muda sedang tengah asik kencan sambil camping di waduk bernama Salmokji. Tiba-tiba saat mereka sedang romantisan, terdengar suara aneh dari arah mobil. Setelah diperiksa, tidak ada apapun di sana. Gadis itu kemudian mendengar sesuatu di tengah waduk Salmokji yang membuat gadis itu berjalan ke waduk tersebut. Pacarnya yang melihat hal itu kemudian mencoba untuk menghentikannya. Tetapi ternyata itu bukanlah pacarnya, melainkan isi bumi. Atas kejadian itu, mereka berdua konon dikabarkan meninggal dunia di sana. Setelah itu kita diperlihatkan seorang gadis bernama Han Suin, yang ternyata Han Suin ini bekerja di perusahaan pemetaan digital yang mirip seperti Google Street View. Perusahaan tempatnya bekerja ternyata akan melakukan pemetaan ulang terhadap waduk angker bernama Salmokji, yang ternyata waduk itu banyak sekali orang hilang secara misterius di sana. Ditambah lagi pemetaan sebelumnya terdapat sosok wanita yang menampakkan diri di tengah waduk Salmokji. Ditambah lagi seniornya yang sebelumnya mengambil pemetaan bernama Geosik sudah hilang kontak beberapa hari setelah mengambil gambar di sana. Bos mereka bernama Lee kemudian meminta mereka secara sukarela untuk melakukan pemetaan ulang di waduk Salmokji, akan tetapi tidak ada yang berani. Mereka takut pergi ke sana karena banyak sekali yang metong, ditambah sosok tak kasat mata baru saja menampakkan batang hidungnya di sana. Melihat teman kerjanya tidak ada yang berani, Han Suin memberanikan diri untuk melakukan pemetaan ulang sekaligus mencari keberadaan seniornya Gyeong-sik yang katanya sudah beberapa hari menghilang secara misterius setelah mengambil gambar penampakan wanita di sana. 제가 갈게요. 휴식 팀장이 갔다 왔다 하지 않았나? Setelah itu kita diperlihatkan seorang pria bernama Kite, rekan kerja Han Suin sekaligus mantan kekasihnya yang melarangnya untuk pergi ke waduk Salmokji karena banyak sekali orang hilang di sana. Tetapi bukannya nurut, Han Suin berkata bahwa tempat itu horor karena banyak berita hoak yang simpang siur memberitakannya. Yang Han Suin takutkan malah air di sana. Setelah itu kita diperlihatkan seorang pria bernama Sung Bin yang merupakan anggota termuda yang akan ikut pemetaan waduk Salmokji. Tidak hanya ia, seorang gadis bernama Sejeong juga ikut pemetaan yang ternyata merupakan konten kreator. Tidak hanya mereka, dua orang pria kakak beradik bernama Gyeong Tae dan Gyeong Jun ikut serta dalam membantu Han Suin untuk mengulang pemetaan waduk Salmokji. Setelah itu kelimanya langsung berangkat menuju waduk Salmokji. Di tengah jalan, pembicaraan mulai beralih ke cerita mistis seputar waduk tersebut yang konon kabarnya sangat angker. Banyak orang dilaporkan hilang di sana, termasuk dua orang yang tengah berkemah baru-baru ini. Mendengar kisah itu, Han Suin hanya bisa terdiam. 우리도 정신 똑바로 차려야 됩니다. 그래서 귀신이 그렇게 많이 나오는 거예요. Mereka berlima kemudian sampai di waduk Salmokji. Tiba-tiba saat Gyeong Jun memundurkan mobilnya, ia tidak sengaja menabrak sesuatu. Ternyata benda itu adalah tumpukan batu yang di atasnya terdapat sebuah mangkok berisi beras. Tak lama kemudian seorang nenek bernama Jule datang merapikan kembali batu-batu yang jatuh tersebut. Sambil merapikan, ia berkata, "Beruntung kalian datang ke sana karena ia hampir mati tenggelam di sana." Mendengar perkataan misterius itu, Han Suin berkata, "Ngomong apa Jule?" Jule kemudian menyuruh mereka semua untuk menyusun batu-batu itu kembali dan menyuruh mereka berdoa memohon permintaan. Mereka berlima kemudian dengan senang hati melakukannya. Akan tetapi saat giliran Han Suin, ia merasakan seolah-olah ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata yang berada di dalam tumpukan batu-batu tersebut. 아멘. Setelah itu Han Suin terlihat kesal melihat timnya bukannya menyelesaikan tugas pemetaan lokasi dengan cepat, mereka justru malah sibuk sendiri dengan aktivitasnya masing-masing. Sung Bin kemudian menjelaskan kepada Han Suin bahwa Sejong merupakan konten kreator horor dan berniat untuk melakukan pengambilan konten di sana. Ditambah lagi Gyeong Tae, kameramen tim, malah sibuk untuk memancing. Melihat tingkah timnya sangat gegabah dan sembrono, bahkan mengentengkan pekerjaan, Han Suin sebagai ketua tim kemudian sangat marah dan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu Dungul, baru
bersenang-senang. Mendengar perkataan itu, mereka langsung menghentikan kegiatan konyolnya dan mulai melakukan pemetaan waduk Salmokji. Namun alat GPS mereka ternyata tidak berfungsi sama sekali. Tiba-tiba senior mereka yang bernama Gyosik dikabarkan hilang, muncul entah dari mana seperti jelangkung. Ia kemudian langsung menunjukkan cara untuk mendapatkan sinyal di waduk Salmokji. 다들 놀러 온 거 아니잖아요. 됐다. Melihat seniornya datang kembali, Han Suin kemudian menanyakan kepadanya, "Yo senior, kok hilang beberapa hari ini tiba-tiba muncul?" Mendengar hal itu, seniornya kemudian berkata, "Kepo ya?" Yang membuat Han Suin bertanya-tanya. Setelah itu, Sung Bin dan Sejong melakukan pengambilan gambar di waduk tersebut. Secara tidak sengaja, Sejong melihat tulisan misterius. Mimin saja tidak mengerti apa arti dari tulisan tersebut. Sedangkan di sisi lain, Gyeong Tae bersiap-siap untuk melakukan pemetaan waduk Salmokji dan memasang alat kamera pemetaan 360 derajat dibantu oleh adiknya Gyeong Jun. Setelah itu Gyeong Tae berjalan sendirian untuk mengambil gambar dan dipantau oleh Han Suin dari kejauhan. Di saat itulah Han Suin melihat suatu penampakan yang mengikuti Gyeong Tae. Han Suin kemudian mencoba untuk memberitahunya, akan tetapi Gyeong Tae berkata ia tidak melihat seorang pun di sana. 안 맞아. Gyeong Tae kemudian melanjutkan pemetaan dan baru saja ia melangkah beberapa meter, lagi-lagi Han Suin melihat sosok tak kasat mata yang sedang mengawasi Gyeong Tae yang membuat Mimin merinding sewaktu menontonnya. Gyeong Tae kemudian terus berjalan sampai suatu ketika ia melihat seorang berada di balik semak. Ia pun berkata, "Weh, siapa di situ?" Akan tetapi tidak ada orang yang menjawab. Ia kemudian mencari tahu, tidak ada orang pun di sana. Yang membuat kejadian itu semakin menyeramkan ketika Gyeong Tae melihat dirinya sendiri di pantulan air, akan tetapi bayangannya tidak sama sekali bergerak mengikutinya, dan inilah kengeriannya. 거기 정말 아무도 없어요? Mengetahui ada sesuatu yang mengerikan kepada Gyeong Tae, Han Suin kemudian buru-buru mencarinya. Akan tetapi sepertinya Gyeong Tae sudah menjadi mangsa arwah jahat di waduk Salmokji. Mereka kemudian menemukan Gyeong Tae dalam keadaan ketakutan karena ia ternyata baru saja melihat penampakan yang ternyata itu adalah rambut yang berisi mangkok yang berisi beras. Melihat kakaknya sangat ketakutan, Gyeong Jun kemudian mentertawakannya. Akan tetapi tidak dengan Han Suin, ia yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Setelah itu Sejong kemudian memperlihatkan Gyeong Tae dan adiknya Gyeong Jun penampakan di waduk tersebut. Namun Gyeong Jun malah mentertawakannya karena ia tidak percaya dengan hal-hal mistis. Setelah itu Han Suin kemudian menghubungi manajer Lee, memberitahu bahwa ia dan timnya akan pulang dan kembali mengambil foto esok harinya. Akan tetapi Lee mengatakan bahwa mereka harus tetap di sana untuk mengambil gambar. Ia tidak peduli mau ada hantu pocong leak sundal bolong, yang penting tugas mereka harus segera diselesaikan. Mendengar hal itu, Han Suin kemudian meminta Lee untuk mengirimkan perlengkapan yang baru karena alatnya ternyata rusak akibat Gyeong Tae masuk ke dalam air. Mendengar hal itu, Lee kemudian berkata, "Oke, tunggu saja." Setelah itu Han Suin kemudian memberitahu mereka bahwa perlengkapan akan tiba esok pagi. Ia kemudian mengajak mereka untuk pergi ke kota berjarak 30 menit dari sana dan beristirahat daripada beristirahat di waduk terkutuk. Mendengar hal itu, senior Gyeong Sik memaksa mereka untuk mencari alat pengendalian yang hilang di sana. Dengan terpaksa mereka kemudian mau melakukannya karena tidak bisa menolak seniornya. Setelah itu Han Suin kemudian menerima telepon dari mantan kekasihnya bernama Kite yang berkata bahwa ia akan menyusulnya pergi ke sana. Han Suin kemudian memberitahu Kite bahwa ketua Gyeosik berada di sana, namun gelagatnya sangat mengerikan dan seolah-olah itu bukanlah dia. 무조건 오늘까지 바꾸래. 어디였는지 기억하세요? 사람이 변했어. Mereka berenam kemudian mencari alat pengendalian yang hilang di waduk tersebut. Di saat itulah Han Suin kemudian bertanya kepada Gyosik tentang waduk Salmokji. Gyosik kemudian menjelaskan bahwa tempat itu konon jika seorang membangun menara batu di sana, keinginan mereka bisa terkabul. Beberapa jam mencari alat itu, mereka tidak kunjung menemukannya. Gyosik kemudian mengajak Gyeong Tae untuk mencarinya ke tempat lain. Malam hari pun tiba, mereka masih berada di waduk Salmokji. Sejong kemudian langsung merekam tempat itu untuk dijadikan konten horor
ekornya. Bahkan ia juga memasang pendeteksi hantu. Secara bersamaan Han Suin melihat sesuatu di tengah waduk. Ia pun secara tidak sengaja kemudian menemukan sebuah memori milik Gyeongsik. Dan setelah ia melihat gambar dalam memori tersebut, terlihat Gyeongsik sedang menyusun menara batu di sana. Di saat itulah Han Suin kemudian menerima telepon dari Kite. Dia memberitahunya bahwa Gyeongsik ternyata sudah metong dan mayatnya sudah berada di rumah sakit. Mendengar hal itu, ia pun sangat ketakutan. Ditambah lagi saat Sobin dan Kyeongjun tengah asik bermain lempar batu ke arah waduk, mereka tiba-tiba mengalami suatu kejadian yang mengerikan. Batu yang ia lempar ternyata terus berbunyi, seolah-olah ada seseorang di tengah waduk yang sedang memukul air, dan inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah seekor burung yang menabrak lampu mereka. Tidak hanya itu, mereka juga dikejutkan oleh alat komunikasi milik Sejong yang tiba-tiba aktif, dan seolah-olah entitas tak kasat mata mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka melalui alat tersebut. Sejong kemudian mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata yang kemudian diteruskan oleh Gyeongjun, yang membuat entitas itu kemudian marah padanya sambil berkata dia sudah mati. Han Suin kemudian menyuruh teman-temannya untuk menghentikan kegiatan mistis mereka dan segera mencari keberadaan Guyung Tae dan senior mereka Gyeongsik, tanpa memberitahu mereka bahwa Guyung Tae bersama dengan isi waduk Salmokji yang menyerupai senior mereka Gyeongsik. Sedangkan di sisi lain Guyung Tae ternyata dibawa ke tengah waduk oleh hantu yang menyerupai Gyeongsik, dan saat itulah Guyung Tae kemudian melihat sosok mengerikan berdiri membelakanginya. Ia kemudian mencoba untuk mendekatinya dan berkata, "Ngapain Neng malam-malam di sana?" Dan saat itulah sedangkan di sisi lain Songbin dan Sejong yang tengah mencari keberadaannya tiba-tiba melihat seseorang berdiri menghadap mereka yang terdeteksi oleh pendeteksi hantu milik Sejong. Mereka berdua kemudian mencoba untuk mendekatinya, yang ternyata sosok itu adalah Gyeongsik senior mereka yang sedang menyusun menara batu di sana. Cerita kemudian beralih ke Han Suin. Ia menemukan jejak kaki di pinggir waduk, ditambah lagi ia kemudian dikejutkan oleh si Gyeongjun yang selalu bercanda di tengah situasi yang serius. Akan tetapi ia tidak lagi bercanda setelah ia melihat kakaknya Gyeong Tae dalam keadaan mengenaskan. 오 팀장님? Sementara itu di sisi lain, Songbin dan Sejong tengah dikejar oleh Gyeongsik yang tiba-tiba berubah menjadi makhluk tak kasat mata yang sangat menyeramkan, membuat mereka berdua lari terbirit-birit. Pokoknya beruntung mereka berdua kemudian bertemu dengan Han Suin yang langsung mencoba untuk menenangkan mereka. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Mereka kembali terkejut saat melihat Gyeong Tae sudah dalam keadaan tidak bernyawi. Beralih ke Kite, ia sudah sampai dekat waduk Salmokji. Ia kemudian melihat ada sebuah rumah kecil di sekitar sana. Kite kemudian memutuskan untuk bertanya kepada pemiliknya. Di saat itulah ia merasa merinding karena sepertinya ada yang tidak beres dengan rumah tersebut. Benar saja ia bertemu dengan Jule. Jule kemudian bertanya, "Sedang apa malam-malam di sana, Nak? Mau saya SpongeBobin?" Mendengar hal itu, Kite menjawab bahwa ia ingin bertanya tentang jalan menuju waduk Salmokji, bukan di SpongeBobin. Mendengar hal itu, Jule berkata bahwa mereka yang sudah masuk ke Salmokji tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sana. Jule kemudian menyuruh Kite untuk menyusun menara batu dan mengucapkan sebuah permintaan. Cerita kemudian beralih ke mereka berlima, satunya lagi mayat Gyeong Tae. Di saat itulah Gyeongjun menuduh Song Yubin sebagai pelakunya. Melihat hal tersebut, Han Suin kemudian meminta agar mereka segera melaporkan kejadian itu kepada polisi karena mereka belum tahu siapa dalangnya. Mendengar desakan itu, Gyeongjun langsung menunjukkan jati dirinya yang asli, bahwa ia adalah manusia dengan sifat humoris sekaligus temperamental. Di saat itulah Han Suin kemudian memberitahu mereka bahwa senior Gyeongsik yang selama ini mereka lihat ternyata adalah sosok makhluk yang tak kasat mata. Dan benar saja, ia kemudian tiba-tiba muncul sambil tepuk tangan menggunakan batu. Melihat hal itu, Gyeongjun kemudian langsung mengejarnya. 맨 지금 못 찾는다고요. Sosok yang menyerupai Gyeongsik kemudian memancing Gyeongjun untuk masuk ke waduk Salmokji. Meski teman-temannya berusaha untuk menghentikannya karena sakit hati dan ingin membalas dendam atas kematian kakaknya, ia pun nekat masuk ke dalam waduk tersebut, dan inilah akibatnya.
Melihat kejadian yang mengerikan menimpa Go Young Jun, mereka bertiga kemudian memutuskan untuk segera pergi dari sana menggunakan mobil. Mereka kemudian mencoba untuk keluar dari waduk tersebut. Mereka justru berputar-putar di sana dan terus melewati jalan yang berulang. Mengetahui hal yang tidak beres menimpa mereka, Han Soo-in kemudian meminta Song Bin untuk mengikuti jalur sebelah kiri saja. Akan tetapi mereka kemudian bertemu dengan Kite yang menghentikannya karena jalur sebelah kiri ternyata menuju waduk Salmokji. Setelah itu Kite kemudian memberitahu Han Soo-in bahwa ia sudah bertemu dengan Nenek Jule yang menyuruhnya untuk melakukan penyusunan menara batu sambil berdoa memohon permintaan. Ia pun tidak bisa menolaknya karena ia takut ia akan disepong Bob. Ia pun akhirnya mau melakukannya. Setelah itu Song Bin kemudian mengajak Kite untuk membawanya keluar dari sana, tetapi Kite berkata mobil saja tidak bisa keluar apalagi saya dan kalian. Han Soo-in kemudian teringat kembali pada perkataan Jule bahwa mereka semua tidak akan bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup. Ternyata menara batu tersebut memiliki kaitan erat dengan kutukan yang mengurung mereka. Oleh sebab itu Han Soo-in kemudian mengajak mereka untuk menghancurkan menara batu tersebut. Yang jadi pertanyaannya, gimana caranya menghancurkan menara batu tersebut sedangkan menara batu itu sudah menghilang dari tempatnya? Han Soo-in kemudian bertanya kepada Song Bin di mana lokasi menara batu tempat senior Gyeong-sik menyusunnya. Song Bin kemudian tidak mau memberitahunya karena ia takut jika batu yang tersusun itu diambil tanpa alasan yang jelas bahkan menjatuhkannya, bisa saja mereka berempat akan menjadi korbannya. Setelah itu Kite dan Han Soo-in pergi untuk mengambil air minum di dalam mobil Kite, meninggalkan Sejong dan Sung Bin di dalam mobil. Di saat itulah Song Bin mengajak Sejong untuk pergi dari sana meninggalkan Kite dan Han Soo-in. Meski awalnya tidak tega meninggalkan mereka berdua, Sejong kemudian dengan terpaksa melakukannya karena Song Bin berjanji jika berhasil keluar dari sana mereka akan langsung melapor ke polisi dan menyelamatkannya. 지금 어디 있는데요? 시간이 안 간다고. Mereka kemudian langsung tancap gas dan secara tiba-tiba maps mobilnya juga tidak error, tetapi di tengah perjalanan air wiper mobilnya tiba-tiba menyala hingga membuat pandangan mereka tertutup. Dan di saat itulah setelah melihat penampakan yang mengerikan itu, Song Bin kemudian langsung tancap gas kembali dan mereka pun akhirnya berhasil keluar dari tempat terkutuk tersebut. Namun sayang, setelah mereka berhasil keluar dari waduk terkutuk tersebut, mobilnya malah mogok. Di saat itulah mereka kemudian bertemu dengan sosok polisi. Sedangkan di sisi lain, Han Soo-in bersama Kite kembali ke mayat Go Young-tae untuk mengambil sesuatu. Cerita kemudian kembali ke Sejong. Ia kemudian diwawancarai oleh salah satu polisi yang menemukannya. Ternyata pertanyaannya sama persis waktu ia berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata beberapa jam yang lalu. Mendengar pertanyaan makhluk tak kasat mata itu, Sejong sadar bahwa ternyata orang di sebelahnya bukan orang, melainkan orang jadi-jadian. Sedangkan Song Bin dibantu oleh salah satu polisi juga mengalami hal yang mengerikan. Tiba-tiba setelah selesai memperbaiki mobilnya, ia kemudian berada di pinggir waduk Salmokji. Dan di saat itulah ia melihat ke arah polisi, wajahnya sangat ketakutan. Wujud asli polisi itu tiba-tiba berubah. Ternyata itu sosok hantu wanita yang langsung menampakkan dirinya. Melihat itu ia kemudian tersenyum karena ketakutan. Beralih ke Han Soo-in, ia kemudian menemukan lokasi di mana menara batu itu disusun, yaitu di tengah danau dari gambar HP milik Sejong. Setelah itu ia kemudian mendengar permintaan tolong Sejong dari HT yang suaranya sangat ketakutan. Mendengar hal itu, Han Soo-in dan Kite kemudian kembali ke mobil, tetapi mereka tidak melihat mereka berdua di sana, yang ternyata Sejong bersembunyi di bawah mobil karena sangat ketakutan. Han Soo-in kemudian mencoba untuk menyuruhnya keluar dari mobil tersebut, akan tetapi ia hampir Melihat kejadian yang mengerikan itu, mereka berdua kemudian langsung kabur dari sana. Setelah itu Kite kemudian mengajak Han Soo-in menaiki perahu karet menuju menara batu yang berada di tengah waduk Salmokji, karena itulah satu-satunya cara untuk menghentikan semua kengerian ini. Meski Han Soo-in sangat trauma dengan air, ia kemudian memberanikan diri untuk naik perahu itu. Akan tetapi saat sudah sampai di tengah waduk Salmokji, ternyata sosok yang ada di depannya bukanlah Kite, melainkan hantu dari waduk Salmokji yang secara tiba-tiba berubah menjadi Gyeong-sik lalu menghilang secara misterius di depan matanya. Setelah berkata, "Annyeonghaseyo." 네가 지금까지 해온 것처럼.
Di saat itulah Kitty yang asli berteriak memanggilnya di pinggir waduk Salmokji. Han Suin kemudian berusaha pergi dari sana secepat mungkin dan mengambil dayung perahu. Di saat itulah ia kemudian langsung ditarik oleh sosok penghuni waduk Salmokji. Melihat hal itu, Kitty kemudian mencoba untuk menyelamatkannya dan mencoba untuk masuk ke dalam dasar waduk. Di saat itulah Kitty diperlihatkan banyak sekali orang yang sudah menjadi korban dari waduk Salmokji yang berada di dasar waduk. Setelah menemukan keberadaan Han Suin, Kitty kemudian berusaha untuk melepaskan ikatannya dan kabur dari sana. Tapi saat dia mencoba untuk pergi dari sana, kakinya malah ditarik oleh penghuni dari waduk Salmokji. Kemudian setelah berhasil keluar dari waduk itu, Han Suin kemudian mencoba untuk mencari di mana lokasi menara batu tersebut. Sampai ia akhirnya kemudian menemukannya. Han Suin kemudian mulai menghancurkan susunan batu tersebut, berharap dengan menghancurkannya ia bisa keluar hidup-hidup dari sana. Akan tetapi ia kemudian melihat sesuatu yang mengerikan yang berada di dalam batu tersebut, dan inilah yang ia lihat. Beberapa saat kemudian Kitty ternyata bisa meloloskan diri dari waduk Salmokji. Ia kemudian berlari untuk mencari keberadaan Han Suin yang ternyata ia masih hidup. Ia pun langsung memeluk mantannya sambil berkata, "Kincana." Setelah rentetan kejadian yang menyeramkan itu, mereka akhirnya berhasil keluar dari tempat tersebut. Namun hal itu ternyata hanyalah halusinasi Kitty yang lolos dari sana. Kenyataannya mereka berdua sama sekali belum keluar dari waduk Salmokji dan tetap terjebak di sana hingga film pun berakhir. Dan film pun tamat. Maka dari itu, Mimin tanpa ragu memberikan rating 8/10. Film ini sukses membuktikan bahwa horor sejati tidak butuh adegan brutal, melainkan atmosfer yang nyata. Pesan Mimin, hormati tempat baru yang kamu kunjungi, dan kalau dibilang angker, lebih baik menjauh sebelum kejadian mengerikan menimpamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.